Drama yang mencengangkan kembali terjadi pada pesinetron Marshanda di tengah guncangan rumah tangganya dengan Ben Kasyafani yang kini sedang disidang di Pengadilan Agama Jakarta Pusat. Pekan ini kabar mengejutkan datang ketika Caca meminta perlindungan Polsek Menteng Jakarta Pusat karena merasa dibuntuti orang dalam perjalanan pulang ke apartemennya. Penggalan kisah itu rupanya menyembunyikan episode mengejutkan buntut dugaan perseteruannya dengan sang ibu pasca ia mengganti manajer karirnya dan juga ingin pindah rumah. Menurut OC Kaligis pengacara Marshanda, kliennya diduga dipaksa dirawat di rumah sakit dan juga diduga dipaksa disuntik yang terkesan tidak sehat jiwanya oleh ibunya sendiri. Benarkah demikian? Seperti apa kisahnya? Ya, masalah penggantian manajer, kemudian dia dipaksa disuntik seolah-olah mau dikasih kesan bahwa dia itu nggak sehat jiwanya, kan itu aja. Begitu ketemu sama saya, langsung saya bilang sama dokternya, ini kok yang sakit ya kok bukan ibunya yang sakit, ibunya yang melarang orang masuk. Kedatangan Marshanda ke sini pada saat itu ditemani oleh dua temannya, satu Sandy dan satu lagi rekannya, itu meminta bantuan kepada pihak kepolisian untuk bisa diamankan daripada dugaannya pihak Marshal sendiri yang merasa dibuntuti oleh orang lain. Lalu kami selaku aparat kepolisian, dalam hal ini Polsek Menteng, membantu masyarakat atau warga yang merasa mengalami tidak nyaman ketika dia berpergian dari rumah sakit Abdi Waluyo yang rencana mau ke apartemen Rasuna itu karena merasa dibuntuti, lalu dia melapor kepada Polsek Menteng. Lalu atas saran dari pengacaranya minta kita untuk mengamankan kliennya itu dibawa ke lokasi kantor pengacara OC Kaligis di Jalan Majapahit, Gambir. Kejadiannya hari Minggu sekira jam 20.00, dia pulang dari rumah sakit itu, keluar yang rencana mau ke rumah itu atas saran dari pengacaranya untuk mampir ke Polsek Menteng. Lalu kami memberikan pengamanan dengan mengawal dengan dua orang anggota kami ke lokasi kantornya pengacara. Konflik pelik yang melibatkan sang ibu sepertinya memang tidak sederhana. Apalagi Caca merasa dirinya disekap selama 8 hari di sebuah rumah sakit dengan penjagaan sangat ketat. Ia baru bisa terlepas dari sekapan setelah dibebaskan OC Kaligis yang ditunjuk sebagai pengacaranya. Oh, mau main. Katanya kapan pulang, Pak? Saya belum dapat konfirmasi. Atas permintaan saya kepada rumah sakit mengerti, dia dilepasin. Kemarin dia sudah ke Rumah Sakit Angkatan Darat, sudah ada tim dokter. Jadi untuk sementara pemeriksaan kepada dia tidak mengalami kelainan jiwa, itu aja. Jadi waktu dia masuk ke katakanlah ke rumah sakit, itu disuntik sampai nggak sadar. Dia disuntik sampai nggak sadar, bukan kemauan dia karena dia lagi bawa jalan anaknya. Itu dia bawa jalan anaknya disuntik, akhirnya dia waktu ketemu sama saya tanggal 2, dia tolak untuk disuntik. Dan di situ ada tanda tangan surat dia sendiri, kasih lihat. Dia minta supaya dia dikeluarkan, bukan ada di situ, nanti baca aja suratnya, ditanda tangan sama dia. Kronologisnya ada di situ nanti. Ini suratnya ini tanda tangan dia.
Sebagai pengacara, Oce merasa kliennya telah dipasung karena kebebasannya dirampas oleh ibu kandungnya sendiri. Itulah yang membuatnya berencana melayangkan surat laporan ke Polres Jakarta Pusat. Kalau orang dirampas kan haknya kan nggak bisa ketemu, ditulis surat sama ibunya, nggak bisa ketemu siapa-siapa, itu kira-kira perampasan kemerdekaan itu. Begini dipasung itu dirampas kemerdekaannya di luar, disuntik, tidak sadar, dibawa ke rumah sakit, dikasih obat terus supaya dia terus tidak sadar. Jadi hilang, itu kan nggak wajar, itu namanya bagi saya pasung itu. Sejauh ini pihak Marshanda belum melaporkan kepada polisi terkait dengan ada hubungan dengan pihak lain ya, saya tidak sebutkan itu. Kepada Kapolres Jakarta Pusat, ini semua sudah, kronologis juga sudah. Perseteruan antara Marshanda dengan Rianti Sofyan yang tak lain adalah ibu kandungnya sendiri dipandang Oce sudah sangat gawat. Api permusuhan semakin membara begitu Marshanda ketahuan mengganti manajernya dan berencana tinggal terpisah dari sang ibu. Benarkah sang ibu tak rela Marshanda pergi? Benarkah ada alasan materi? Lantas, apa tanggapan Ben Kasyafani juga Baim Wong, orang yang terdekat dengan Marshanda? Karena dia tunjuk manajer lain, sedangkan sampai sekarang kan ATM-nya si ibunya, ATM ibunya adalah Marshanda. Marshanda ibunya kan. Begitu tunjuk manajer lain, mulailah ulah ini. Dan mulai timbul masalah ketika Marshanda minta, uang-uang saya yang masuk di mana, Bu? Marah ibunya. Waduh, itu dia tuh kamu. Kita banyak hal-hal yang kita hati-hati sekali ya gitu. Enggak sih, ya andai kan memang ada perselisihan itu kan dalam rumah tangga biasa, tapi bukan hal yang nggak tahu abang adik, nggak tahu benar atau nggak tahu benar nggak tahu enggak, belum ada pernyataan sendiri dari cacanya sendiri. Kalau saya sih ya pribadi yang baik. Kalau saya ditanya seperti ini ya tanya aja sama keluarga deh. Kalau saya sih pasti ya tidak terlalu tahu lah mengenai keluarga yang sekarang ya, takutnya kita salah-salah ngomong. Masalah kembali menghampiri Marshanda di tengah kasus sidang perceraiannya dengan Ben Kasyafani. Kini, ia diduga berseteru dengan ibunya sendiri hingga ia dipaksa dirawat dan disuntik di sebuah rumah sakit. Tapi ada apa sesungguhnya dengan hidup Marshanda? Mengapa setiap ada kemelut, ia banyak melakukan curhat lewat sosial media dan juga lewat lagu? Benarkah semua itu ada hubungannya dengan sidang perceraian yang masih berlangsung? Kemelut hidup kembali menerpa jiwa Marshanda. Di tengah prahara rumah tangganya yang sedang melenggang di pengadilan agama, ia kembali menjadi berita dalam kasus yang lebih serius. Marshanda akan melaporkan ibu kandungnya sendiri karena merasa terpasung, bahkan dimasukkan ke dalam rumah sakit dengan penjagaan ketat. Lalu ada apa sesungguhnya dengan Marshanda? Mengapa ia selalu curhat lewat sosial media dan lagu-lagu sendu? Benarkah karena ia terlalu banyak memikirkan keretakan rumah tangganya sendiri?